udang. Ieu negara Republik Kesatuan Indonesia teu dicareke ku ulama ruksak ya. Ulama nu sieun ka Allah lain ulama anu asup ka politik supaya bonghar. Lain ulama nu asup ka politik supaya menang dana di pamarentah pesantren disumbang. Lain. Hijrah Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma hadina bi barakati mu'jizati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakati mu'jizati Nabi Khadir alaihi salatu wasallam. Karamatu sultanul alaihi sallam syahud qadir al-jalan wa barakatuh ya wa barakatuh karamatu sultan Muhammad wa barakatuh. Wa barakatuh karamatu sultan jamil Allah azza wa jalla. Ila khususan jasadi wal batin ya jamaah majelis Allah wa ila khususan jasadi ikhwanul muslimin ila khususan jasadi wal batin khususan ikhwanul muslimin fi Palestine bi barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah malam ini kita sampai di hikmah ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fatahalaka wijhatan minat ta'arufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka fa innahuma fatahalaka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika. Alam ta'alam anna ta'arufa huwa muriduhu alaika wal a'mala anta muhdiha ilaihi wa aina ma anta muhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Jika Tuhan membukakan untukmu pintu ma'rifat, jadi mun Allah, bila Allah membukakan kepada kita pintu ma'rifat, jangan kau pertanyakan amalmu yang sedikit. Karena amal itu tidak akan bisa meraih kemakrifatan bila Allah tidak berkenan memberikannya kepada hamba. Karena dia tidak akan membukakan pintu ma'rifat kecuali karena ingin memperkenalkan dirinya kepadamu. Tahukah kamu bahwa ma'rifat merupakan anugerahnya untukmu, sedangkan amalmu adalah persembahan untuknya? Tentu persembahanmu tak akan sebanding dengan anugerahnya. Seorang petani memiliki beberapa pohon pisang, kemudian menghadap kepada raja, mempersembahkan semua hasil panennya untuk raja. Petani ini merasa bahwa dia telah menghabiskan segalanya untuk sang raja, dan dia berpikir bahwa dia sudah memberikan yang terbaik.
kepada rajanya. Pertanyaannya, apakah raja butuh dengan hasil panen petani tersebut? Tidak. Raja bersyukur, bergembira karena mendapat hadiah. Walaupun hadiah itu tidak seberapa. Tapi raja ini menjadi sangat cinta kepada petani tersebut. Dengan pemberiannya yang tidak seberapa. Semua hasil dari tanaman yang ia panen itu hanya sebanyak 1 gerobak saja. Tidak lebih. Bukan 1, 2, 3 truk, puluhan, bahkan ratusan, 1 gerobak saja. Semua hasil panennya dia persembahkan kepada sang raja. Karena raja melihat ketulusan dari rakyatnya, maka raja beri dia sebuah perkenalan. Kemaripatan. Bukan lagi tentang afalnya, bukan lagi tentang sifatnya, melainkan tentang eksistensi zatnya. Dan apakah sebanding pemberian 1 gerobak dari seorang petani kepada sang raja dengan diperlakukannya petani tersebut dengan sangat istimewa oleh raja, sehingga dia diajak berkeliling istana, diperlakukan di sana sebagai tamu yang terhormat. Dibukakannya tirai-tirai atau hijab antara rakyat dengan pemimpinnya. Maka apa yang dipersembahkan oleh petani tersebut tidak akan pernah sebanding dengan apa yang dianugerahkan oleh sang raja. Ma'rifatullah adalah suatu pengenalan bukan dari hamba terhadap Robnya, tapi Tuhanlah yang memperkenalkan dirinya, memperlihatkan jati dirinya kepada orang yang dia kehendaki. Maka bila sedikit amalmu tapi sampai engkau kepada kehadiratnya, Allah bukakan tirai antara dirimu dan dirinya, ia perkenalkan jati dirinya, maka itu adalah anugerah yang tidak bisa ternilai dengan apapun. Karena puncak dari keilmuan adalah ma'rifat. Puncaknya ilmu adalah ma'rifatullah. Andai ma'rifat itu bisa dikejar, maka niscaya orang soleh yang umurnya lebih tua lah yang akan mendapat ma'rifat. Dan mungkin akan lebih banyak bangsa jin yang ma'rifatullah ketimbang bangsa manusia. Kenapa? Manusia hidup di alam dunia, usianya hanya terbatas pada bilangan puluhan tahun. Jarang yang nyampe ratusan, 100 lebih saja sudah jarang. Jin itu ribuan tahun, Pak. Bahkan dalam suatu kisah disebutkan ada seorang soleh. Beliau berjumpa dengan salah satu bangsa jin yang sudah mencapai makom kema'rifatan. Kemudian orang soleh tersebut bertanya kepada jin, "Wahai fulan," kita tidak sebut nama karena menjaga kode etik. Ini ada namanya jin tersebut. "Hai fulan,
Berapa waktu yang kau butuhkan untuk bisa sampai ke hadiratnya, sampai kepada maqam muraqabah, sehingga tidak ada lagi dinding pemisah antara dirimu dengan zatnya? Maka jin itu menjawab, aku menempuh ini selama tidak kurang dari 7.000 tahun. Maka sesungguhnya bangsa jin muslim itu iri kepada manusia, Pak. Mereka susah payah dengan mujahadahnya, terus mereka berjuang untuk senantiasa mengabdikan dirinya kepada Allah. Dan 7.000 tahunlah baru sampai dia kepada ma'rifatullah. Manusia ada yang tanpa belajar ma'rifat. Insyaallah nanti kita bahas di depan. Maka andai ma'rifatullah itu bisa ditempuh dengan waktu, bisa dikejar dengan ilmu, maka tentulah bangsa jin yang usianya sudah ribuan tahun mereka yang sudah sampai ma'rifat. Tapi nyatanya tetap manusia yang selalu Allah istimewakan. Maka dari itu jangan heran bila amalmu yang sedikit kok bisa menghantarkanmu kepada kehadiratnya. Ma'rifat itu terbagi dua, ada ma'rifat umum, ada ma'rifat khusus. Syarat untuk masuk Islam adalah ma'rifat. Tanpa ma'rifatullah, orang tersebut tidak sah masuk ke dalam agama Islam. Apa itu ma'rifat umum? Dialah awaluddin ma'rifatullah. Awal agama yang mengenal Allah. Maka orang non-muslim begitu mau masuk Islam, dia harus ma'rifat, harus mengenal Allah. Dengan apa? Dengan meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang wajib dan berhak disembah selain daripada Allah. Nah, ini yang dinamakan ma'rifat umum. Dia bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Udah, cukup itu. Masuk Islam. Bagaimana dengan ma'rifat khusus? Ma'rifat khusus itu pun terbagi dua. Jadi nanti ada yang dikasab, ada yang dimurad. Ada murid, ada mazdubin. Orang yang ditarik oleh Allah. Seperti Syekh Fudail bin Iyad, Syekh Malik bin Dinar, Syekh Wais Al-Qarani. Itu mereka adalah wali-wali Allah yang dimurad. Mereka sampai kepada makom kemarifatan tanpa kasab, tanpa melalui perjalanan yang panjang dan melelahkan. Orang yang dikasab itu, orang yang sedari kecil mereka dididik oleh orang tuanya. Belajar ilmu tajwid, belajar makhrajul huruf, belajar juz amma, belajar Quran, terus belajar nahwu shorof, terus belajar berbagai bidang keilmuan. Sampai di usianya yang sudah mapan, kemudian dia masuk ke dalam tasawuf, berbenah diri, olah jiwa, olah rasa. Nah, sampai akhirnya Allah angkat dia menjadi kekasih Allah. Nah, ini yang dikasab.
Kalau yang di Murad itu seperti Syekh Fudail bin Iyad, seorang begal, rampok terkemuka pada waktu itu. Bahkan siapapun saudagar kaya, sebanyak apapun pengawalnya, kalau dengar nama Fudail bin Iyad, udah gemetar mereka, takut mereka. Kenapa? Karena Fudail bin Iyad terkenal dengan bengisnya, terkenal dengan sadisnya. Dia tidak segan dan tidak sungkan untuk melukai korbannya bila melawan. Maka beliau itu dikatakan pendosa yang menjadi gurunya para ulama. Nah, bagi teman-teman mantan-mantan residivis, mantan begal, ya, mantan rampok anak mitoha, nah, jangan berkecil hati. Yang penting terus kita belajar untuk senantiasa terjaga di jalan Allah. Syekh Fudail bin Iyad itu begal, wa amun sadisna goler, mual bisa ngelekeun sadisna Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad lain sakarawang doang terkenal. Goler mangkat karyo malain wauheut. Fudail bin Iyad itu di mana-mana namanya booming, masur. Takut orang kalau dengar Fudail bin Iyad. Tapi apa yang terjadi suatu ketika Allah beri dia hidayah. Allah perkenalkan jati dirinya kepada Fudail bin Iyad sehingga beliau menjadi seorang wali agung, wali besar yang menjadi gurunya para ulama. Apakah ada berikutnya Fudail bin Iyad? Tentu pasti ada. Dan mereka adalah sama orang yang di Murad. Jadi orang seperti Syekh Fudail bin Iyad itu akan senantiasa ada. Mereka adalah kekasih Allah. Mereka adalah orang yang sangat takut dan sangat cinta dengan Allah. Walau diawali dengan kisah yang kelam, masa lalu yang suram, tapi Allah angkat mereka ke hadiratnya. Allah bukakan hijab antara dirinya dengan Tuhannya, sehingga dia mampu mengenal Tuhannya tanpa lagi melalui perantara apapun. Dia tidak belajar ilmu agama sebelumnya, atau mungkin belajar ala kadarnya. Tidak pesantren seperti Gus Ahmad sampai 21 tahun, tapi hese jadi wali. Nah, iya nu di Murad, Pak, seperti Syekh Fudail bin Iyad ya. Dulunya dia tukang maksiat, mungkin tukang mabok, mungkin tukang gelut, mungkin tukang emben. Apa emben? Sok ngeben. Kemudian Allah beri dia hidayah, Allah beri dia taufik. Allah perkenalkan jati dirinya kepada orang tersebut sehingga dia menjadi kekasih Allah. Lantas bagaimana tanda atau ciri orang-orang yang di Murad? Ini hati-hati, Pak. Zaman kiwari teu saeutik oge jelema teu ngaji tiba-tiba ngabahas tentang ilmu tasawuf, ma'rifat, dan merasa dengan yakinnya bahwa dia adalah termasuk orang yang di Murad. Ada para kriteria, aduh can ngopi ya. How are you today? Good evening. Mau ngopi lancar Gus.
Jadi ada beberapa kriteria. Kita lihat orang ini tadinya buajingan, tadinya preman. Tiba-tiba kok dia paham ilmu tentang kemaripatan. Tiba-tiba dia paham tentang ilmu kewalian. Dia paham tentang ilmu tasawuf. Tak belajar kitab tapi bisa mengkaji dan mensurahkan kitab kuning. Tidak belajar nahwu shorof, imriti jurumiyah, tasrifan, teu diajar. Tapi bisa baca kitab gundul. Kenapa bisa seperti itu? Orang yang dimurad itu, Allah perkenalkan dirinya kepada dia sehingga ma'rifatullah, dan kemudian Allah hujamkan dalam hati orang tersebut nur ilahiyah. Allah beri dia laduni, ilmu yang dikuasai tanpa melalui proses pembelajaran yang panjang. Maka dengan nur ilahiyah yang telah Allah hujamkan ke dalam kolbunya itulah, sehingga akhlaknya, budi pekertinya, bahasanya, itu akan sesuai dengan pancaran cahaya yang ada dalam hatinya. Orang di murad itu tidak belajar zuhud, tapi kita lihat dia adalah orang yang zuhud. Kita tidak melihat orang itu belajar tentang waro, tapi kita lihat orang ini sangat waro. Apik, jangankan yang dihalal, yang diharamkan, yang dihalal pun dia banyak tinggalkan. Diberi duit sedekah ya, Pak Kiai, mama tah sedekah sekian puluh juta. Akarna sedekah. Nah, geus moal daekeun tah. Moal weh. Moal dimakan. Kenapa? Tadi orang yang sudah ma'rifatullah itu maksum, mahfud punten. Dijaga oleh Allah. Nah, satu orang yang dimurad itu pertama Allah beri ilmu laduni. Ilmu laduni itu bukan ilmu temempandi kadek. Lain ilmu bisa hiber, lain bisa sholat di luhur daun. Aang dari mulai bangun pondok ini, santri JF yang putra semua sholat tidur di atas air. Saya tidak sombong. Santri yang semua sholatnya, tidurnya di mana? Di atas air. Santri putra JF harebat kabeh tah. Betul? Bisa. Makanya ang bangun pesantren di atas air, di atas empang. Nah, iya, tidurnya di atas air. Santri JF nggak ada yang sombong itu bisa tidur di atas air. Bukan bisa terbang, bukan bisa melihat hati orang, bukan laduni. Laduni itu ilmu yang Allah berikan ya kepada seorang hamba yang dipilih oleh Allah untuk kepentingan umat. Ilmu itu akan dia pergunakan untuk berdakwah. Allah beri dia ilmu untuk bekal dakwah. Ilmu yang Allah berikan untuk bisa mengajak manusia kepada Allah. Makanya orang-orang yang dimurad diberi laduni dakwahna semua kalangan asup. Kiaina benang, habibna benang, ustadna benang, santrina benang, pengusahana benang, premana benang, tukang begalna benang, benang kabeh kudu dimurad mah. Sabab naon? Ilmuna langsung ti Gusti Allah. Teu diajar olah retorika, tapi mun aya jelema preman datang cek karak ngobrol sepatah dua patah kata, langsung nangis. Aya preman datang, arek malak,
minta jatah sebab rek ngabangun. Begitu diajak ngobrol nangis jadi nyumbang. Tak iyalah laduni. Ilmu yang ketika keluar dari lisan orang tersebut itu bisa menggetarkan hati pendengarnya sehingga teringat dengan Allah dan ada upaya untuk kembali ke jalan Allah. Jadi ilmu laduni lain ilmu tanpa belajar kemudian keluar dari lisan orang tersebut malah ngajauhkeun jelema jeung Allah. Malah nyieun jelema resep kana dunia. Moal. Ilmu laduni itu ilmu yang suci, langsung Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Nah, maka kalau kita lihat orang itu yang katanya dimurad, ya, kita cek dulu, menang teh ilmu laduni. Wah, teu ngaji tapi bisa kitab kuning. Wah, dakwahna kok bisa karaih kabeh ya? Pokona marek pareman sebedegong kumaha ge geus berhadapan jeung beliau mah geus leket teh we cek buya mah. Bisa meraih manusia dari berbagai kalangan. Terus setiap kalamnya mengajak kepada kebaikan. Setiap perkataannya menghujam kepada hati, menggetarkan hati pendengarnya sehingga membuat mereka teringat dengan Allah. Nah, ya tanda-tandanya ya. Jadi kalau lisannya justru sering mengajak manusia untuk hubu dunia, untuk cinta dunia. Nah, komo ieu ngadenge orang cenah menang laduni tapi ujungna ngagandakeun duit. Nah, ieu geus mutlak bae sasar ya. Lain, bukan. Nah, ieu nu dimurad tadi. Kemudian kita lihat akhlaknya. Tingali akhlakna sesuai teh jeung tuntunan Kangjeng Nabi. Kalau sesuai, oh, tanda berikutnya sudah ada. Kita lihat dari cara dia bersikap, nginumna. Oh, enggak pernah saya lihat dia minum pakai tangan kiri. Enggak pernah saya lihat dia minum berdiri. Enggak pernah saya dengar dia menggibah orang. Tingali hatena nyambung teh ka Kangjeng Nabi. Digogoreng ku batur, tilok marah. Ngadoakeun anu alus-alus. Dihina orang, mendoakannya yang baik-baik. Difitnah orang, mendoakannya yang baik-baik. Tidak sedikit pun hatinya tersentuh, apalagi kesal, dendam kepada orang yang menjelekan dia. Tidak sedikit pun mereka benci kepada orang yang memfitnah dia. Bager bae. Nah, ieu tanda ya. Ieu cenah nu dimurad tapi teu kop kasinggung. Wah, ieu mah lain dimurad ku Allah, dimurad ku setan nu kieu ya. Sabab nu gampang marah mah setan. Dihina ngambek, teu disanjung marah. Teu disebut kiai marah. Orang yang dimurad, Babu, orang yang asli dimurad itu tidak akan pernah menunjukkan bahwa dia itu dimurad. Bahkan ketika orang berkata, "Mama dimuradnya," "Henteu aing mah, teu nyaho." Gitu bae. Nyumput lain nembong-nembongkeun bisa set kertas jadi duit, daun jadi duit. Nu dimurad teh boga karomah tapi karomahna disumputkeun. Lain teu bisa ngayakeun duit gebrak meja keluar duit bisaeun. Tapi naonlah artina dunia ieu makanan teu dipake. Ngan biasana masyarakat kita itu gampang terpesona dengan keanehan-keanehan seperti itu. Sehingga cekaang kagus Gus zaman kiwari mah loba jelema lain wali tapi dianggap wali. Bahkan teu saeutik kuburan salik lain wali teu boga pangkat kawalian dianggap wali. Keun lah nu maot mah ieu nu hirup.
Sebab bisa ngagandakeun duit, wah hebat boga karomah wali. Karomah mah lain nu kitu, ai karomah ti wali-walina Allah mah dijaga, disumputkeun, ditutup rapat-rapat. Lebih baik dikatakan bodoh dan tidak bisa apa-apa daripada harus memperlihatkan kehebatannya. Etalah wali nu sabenerna. Nah, nanti yang di murad itu ada orang yang diberi Allah tugas untuk membina umat, ada yang tidak. Syekh Fudail bin Iyad itu di murad, kemudian diberi tugas oleh Allah untuk membina manusia ke jalan Allah, memberi jiwa-jiwa manusia sehingga terbebas dari berhala-berhala yang ada dalam dirinya. Siapa orang yang dimurad tapi tidak diberi tugas membina manusia? Ya, dialah Uwais Al-Qarani. Tidak diberi tugas untuk membina manusia, enggeus elmuna keur dirina wae. Tapi dari mana kita tahu bahwa Imam Uwais Al-Qarani itu adalah wali Allah? Dari sabdanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarani. Dari situ kita tahu bahwa beliau adalah wali Allah. Sabda Rasulullah bahwa doa Uwais Al-Qarani tidak ditolak. Dia tidak terkenal dulu di bumi, tapi namanya harum di antara para penduduk langit. Nah, jadi kita ini tidak usah berkecil hati bila nama kita tidak banyak dikenal orang. Sudah biarkan saja. Apa sih artinya keterkenalan di bumi ini? Biarlah para malaikat di alam langit sana yang mengenal kita. Sesungguhnya keterkenalan adalah penjara yang nyata di dunia. Tak kos kieu ya video-video, ya teh bisa-bisa jadi terkenal Gus. Ang banyak pengalaman jeung ampel sekarak dek makan ya, jeung ampel. Padahal tempatnya jauh. Begitu rek makan, pos ada ang ya cenah. Bapak siapa ya cenah? Pos ada ang ya? Pos ada ang cenah. Oh bukan cenah. Iya saya cenah. Oh Masya Allah cenah. Bapak tahu saya dari mana? Dari suaranya. Padahal tuh makanya Gus, tah, peci dibuka, buk dikitu-kitu tah. Tuh. Make kaos, tuh make peci, apaleun jelema. Rek makan deui harita di ditu, eta. Rek mesen makanan, malah diajak selfie, foto-foto. Ku ieu na. Pak Ustadz, boleh minta fotonya? Saya mau pesan makan. Yang minta foto itu ya pelayannya. Ah dari mana? Saya dari Alus. Tahu dari saya mah? Oh kan Pak Ustadz mah saya fans berat Pak Ustadz sana. Ih, seorang teh. Aing lalaki deh mah. Sekali nu ngefans, coba mat. Hanya minta foto-foto Gus. Nah, suatu ketika saya naik mobil jeung ampel, parkir kan, cokot 2.000, begitu rek mere buka jendelanya, angkan kalau keluar jarang pakai kopiah, rambut panjang, kadang pakai topi, ya. Mau ngasih uang, Ustadz, kata, Pak Ustadz makasih, nyaho-nyaho mau paling bere 20.000 mah. Sugan teh wauheun. Oh teu pel. Henteu ang wau teu henteu cenah. Eta jelema wau di mana deh nya gitu. Nah, keterkenalan itu penjara. Makanya nih iklan dulu nih. Dari dulu ang itu tidak mau terkenal.
Tahun 2017, yang salah satu manajemen MNC itu datang ke pondok. Saya diundang manajemen Raffi Ahmad, beberapa TV swasta ngundang. Nggak mau. Makanya waktu mulai ngaji IKAM sampai hataman kemarin, kurang lebih 5 tahun, angkat selalu berpesan, jangan ada yang video. Jangan ada yang video. Salah satunya menghindari keterkenalan. Hidup dalam kesunyian itu indah. Nah akhirnya pas hikmah pertama ini, Bang Salman, boleh nggak ini di video bla bla bla, ini kan untuk kalau kita udah meninggal nanti kan anak cucu kita bisa lihat tuh kajian-kajian Aang cina. Tapi bener nao gimana sih mancing. Ya udahlah akhirnya di ACC, udah nggak apa-apa. Dah enggeus waktuna merelan. Tujuan apa? Tujuannya supaya lebih banyak lagi orang yang mendapat manfaat dari kajian ini. Gitu. Anu teresep ya ulah dilalajoan, simpel baik. Oke, kembali ke lab Kitab Al-Hikam. Nah, jadi tadi tanda berikutnya naon tadi? Anu dimurad menang laduni, terus kemudian tingali ahlakna akur jengkang jeng Nabi. Kalau Rasulullah cinta kepada anak yatim, dia pun cinta kepada anak yatim. Kalau Rasulullah sayang pada fakir miskin, dia sayang. Rasul penyabar, dia pun penyabar. Rasul tidak pernah ngeluh dalam perjuangannya, dia pun tidak akan pernah mengeluh dalam perjuangannya. Nah, banyak tanda-tanda yang lainnya. Terus yang paling utama apa? Yang paling utama adalah berpegang teguh kepada syariat Islam. Teu aya jelema anu dimurud cenah wali ninggalkeun salat, syariatna ge ngawajibkeun salat. Ya. Jadi kalau kita lihat, wah ieu ilmuna teu ngaji tapi bisa baca kitab kuning. Bager, berehan, dermawan. Ada tuh tanda-tanda itu ada semua. Diomelan ku batur, tara marah menama, udah ada. Tapi tanda yang ini nggak ada, batal tah. Apa? Ninggalkeun salat. Ditanya, mama kunaon teu Jumatan? Mama mah di Mekah. Udah, tinggalin orang seperti ini. Kalau kita lihat dia, oh pas Jumatan geuning eueuh. Pas salat jamaah geuning eueuh. Awas jangan suudon. Tong suudon heula. Buat ting sholat Jumat di lembur lain? Apakah HS? Sebab nanti di hikmah berikutnya ke depan itu ada bahasan gini. Kata Imam Ahmad Ibn Athaillah Sakandari, ada dua kelompok wali Allah, dua-duanya waliullah. Dua-duanya arif billah. Tapi yang satu Allah sibukkan dengan ibadah lahiriah, yang satu Allah sibukkan dengan ibadah batiniah. Artinya begini, yang Allah sibukkan dengan ibadah lahiriah, contoh seperti Habib Umar bin Hafiz. Sholat jamaahnya terlihat. Ya, ibadahnya terlihat, ngajinya, ta'alimnya terlihat. Jelas terlihat oleh mata kepala kita. Salatna jamaah katingali. Nah, ada wali-wali Allah yang Allah sibukkan dengan ibadah batiniah. Maksudnya Allah sibukkan hatinya dengan senantiasa berzikir kepada Allah. Zikir bukan dalam artian bahasa, bukan dalam artian umum, tapi zikir dalam artian sebenarnya. Nah, disibukkan hatena manteng baik ke Allah, sehingga model kieu mah salatna moal katingali jamaah. Jarang kita melihat orang yang seperti ini, salat jamaah katingali ye. Nah, mun boga pamajikan, tanya bae pamajikan sok salat tara atau henteu baturan ku urang. Kita jalan nih umpama sama beliau. Sehari 2 hari kita lihat wayana salat.
Waina maghrib, sholat maghrib, waina isya, sholat isya, mun perjalanan jauh, aya jama, aya qashar, dilaksanakan. Oh, simpulkeun bae geus, ieu mah berarti sholatna sorangan di imam. Kalau kita lihat selama sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, kok tepat teu katingali sholat? Tah, tanyakeun, mama kunaon teu sholat? Geus aing mah di Mekah sholat geus. Ma, cukup sekian dan terima kasih. Tinggalin. Tidak ada wali Allah yang meninggalkan syariat Allah. Wayana puasa Ramadan, puasa. Lagi ang cenah aya jelema katingana wali tapi pas Ramadan dah buat yang keur halangan. Nah itu untuk yang di murad, jadi tetap walaupun dia bisa membahas ilmu ma'rifat, ilmu hakikat, tasawuf dia kuasai, tapi tidak berpegang teguh pada syariat Allah. Contoh, dia istrinya dia biarkan tidak menutup aurat, anaknya dia biarkan tidak menutup aurat. Terus kemudian manehna mah make kolor, tatuurna ping-pingna katingalian, tinggalkeun cek aing tinggalkeun. Lain wali Allah nu kitu mah sebab teu aya wali Allah kecuali dia berpegang teguh kepada syariat Allah. Sehebat apapun kajian kitabnya, sehebat apapun kajian tasawuf, kajian ma'rifatna, nya sebaik apapun dia kepada orang lain, tapi kalau tidak berpegang pada syariat Allah, udah tidak usah digurui. Kalau kita ingin sampai kepada Allah, nah ieu ke jelema teh anu kitu ngadenge ye, goblok ge si Oki cenah aing, buka kartu aing bae. Jeung marah hengkop aing ngomongna kumaha sesuai jeung nu diajarkeun ku para ulama. Emang kos kitu ayana. Nah, itu Pak. Amun dikasab, tadi teh ya, dari kecil dia belajar terus sampai ma'rifatullah. Nah, ada yang ditanyakan tidak? Besi teka harti, kalau tidak dimengerti tanyakan saja. Kalau bisa jawab, kalau nggak bisa ya orang PR-keun. Kan budak sakola mah geus teu menang aya PR, gantian orang nu ngaji. Boleh yang mau bertanya silakan untuk angkat tangannya. Berikan hikmah yang disampaikan tadi oleh guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ang. Apakah wali kasab itu dalam prosesnya bisa sampai kepada wali murad? Demikian, Ang, pertanyaannya. Izin tutup dulu kitabnya, simpen dulu, set. Nah, aing ame bisa ngebari ngarokok. Angkuma mun aya ustad kiai ngajar ngaji bari ngarokok. Nu penting ulah luhureun Quran, ulah luhureun kitab lah kurang adab. Terus amun ngajina gitu tak kos angki ya. Ya, bari ngarokok, kumaha tinggalkeun. Mun ngaji guruna bari ngarokok tinggalkeun Pak. Tinggalin aja ke warung beliin rokok yang sama, kasihin maksudnya. Aduh apa sih rokokna sebatang deui?
Apakah wali yang dikasab itu bisa sampai kepada wali yang dimurad? Itu pertanyaannya. Kalau sudah sampai kepada makom kewalian, ngapain jadi wali yang dimurad? Jadi wali itu ada yang dikasab, ada yang dimurad. Ya artinya tadi orang yang ma'rifatullah melalui proses perjalanan yang panjang dan melelahkan dengan berbagai pembelajaran disiplin ilmu, terus kemudian yang dimurad itu orang yang langsung diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya Allah. Jadi ini perbedaan orang yang dimurad dengan yang dikasab. Terus kemudian orang yang dimurad itu ya bukan berarti orang yang pangkat kewaliannya lebih tinggi, Pak. Justru setahu Aang, orang yang sampai kepada kedudukan wali dengan makom tertinggi itu mayoritas bukan yang dimurad. Rata-rata orang yang dikasab. Bahkan sampai detik ini, wallahu alam tapi ya, ini sepengetahuan Aang, tidak ada wali Allah yang dimurad kemudian menjadi wali kutub. Sebab wali bejaan alasannya ya. Jadi rata-rata pimpinan para wali itu, contoh seperti Tuan Syekh Abdul Qadir, itu dari kecil belajar, dikasab. Walaupun pada dasarnya wali-wali Allah itu sedari kecil sudah Allah persiapkan. Wali itu beda-beda tipis dengan Nabi. Sudah Allah persiapkan dari kecilnya. Makanya kadang kita lihat ada orang dari kecilnya itu memiliki suatu keistimewaan, keanehan-keanehan yang tidak biasa. Contoh Tuan Syekh Abdul Qadir, begitu lahir beliau tidak pernah mau disusui di siang hari. Beliau mau menyusui di malam hari. Ba'da maghrib baru Tuan Syekh Abdul Qadir waktu bayinya itu mau nyusu ke ibunya setelah lepas maghrib. Jadi siang itu di bulan Ramadan beliau tidak. Tapi bapak-bapak makan tenyobrang tenyopot timun hayang gitu tah. Jadi sudah ada tanda-tanda dari kecilnya. Termasuk yang dimurad. Yang dimurad pun biasanya dari kecil sudah ada. Dan biasanya itu ada orang kasab ya, yang basirohnya tajam, itu dia melihat seorang anak, kemudian dia berkata, iya budak bakal jadi mutiara ilmu ya. Nah padahal anak ini belum bisa ngaji, masih kecil. Orang kasab itu tahu, terlihat dari pancaran wajahnya. Nah maka menurang datang kawali ya tanya, mama iya kira-kira anak orang gedena jadi naon ya, gitu. Tapi mual mungkin dibukakan. Sebab salah satu etika para wali itu mereka adalah orang-orang yang sangat menjaga rahasia. Tidak sembarang rahasia-rahasia langit itu dibuka-bukakan ka jeleman. Wali-wali Allah itu orang yang diistimewakan oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan di atas rata-rata. Mereka Allah berikan atau Allah bukakan rahasia-rahasia ketuhanan atas diri mereka. Makanya wali Allah itu Allah sembunyikan. 3 yang Allah sembunyikan di antara manusia, di antaranya 1 adalah Allah sembunyikan wali-wali Allah di kalangan manusia. Kenapa? Supaya kita tidak mudah
merendahkan orang lain. Kumaha mun eta nu direndahkeun teh wali. Nah, ini bahaya. Ada seorang kekasih Allah, karomahnya luar biasa. Siapapun orang yang berurusan dengan dia, menjelekkan dia, memfitnah dia, itu tidak ada yang selamat hirupna. Mun umurna panjang teh balangsak saumur-umur. Hirupna tidak pernah tenang. Setiap harinya disertai dengan kegunda-gulanan. Hariwang boga duit tenang, komo teu boga duit mikiring rang. Nah, maka mun ayeuna urang teh hese ye bangkit deui nepi ka umur geus 50 60 tapi hese, buah-buah urang baheula pernah nyinyirikeun wali Allah. Ini banyak kasus, Pak. Nah, ang mah nyaksian, langsung nyaksian. Orang-orang yang seperti itu jarang nu selamat. Ada lagi yang mau tanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ang, tadi ada wali kasab dan wali murad. Kalau wali kasab itu jelas dari usaha pembelajaran. Nah, jelas itu pasti di para alim ulama belajarnya dan tersambung. Itu sanad keilmuannya kepada Rasulullah. Dan bagaimana dengan wali murad? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengejar keutamaan, kita ngejar keutamaan dulu. Utama kene rakyat yang berusaha berjuang untuk bertemu dengan rajanya. Setelah puluhan tahun berlalu, akhirnya dia bertemu dengan raja yang mendatangi rakyatnya tanpa diupayakan oleh rakyat tersebut. Utama yang didatangi. Jadi mau ngobrol keutamaan, utama kene anu dimurad. Walaupun dari tingkat kedudukan tetap nanti yang dikasab mah bisa melebihi yang dimurad. Yang dikasab sanad keilmuannya jelas dari gurunya terus kemudian kepada gurunya sampai bersambung kepada Rasulullah. Dari Rasulullah bersambung kepada malaikat Jibril sampailah kepada Allah. Lantas bagaimana yang dimurad? Yang dimurad itu mendapat pengetahuan langsung dari Tuhannya. Tanpa melalui perantara guru langsung, Allah yang menghujamkan nur ilahiyah ke dalam kolbunya. Sehingga tadi dia tidak belajar waro menjadi orang yang sangat waro. Tidak belajar zuhud menjadi orang yang sangat zuhud. Tidak belajar dermawan tapi dia menjadi orang yang sangat dermawan. Lantas bagaimana tentang ilmu agamanya? Ilmu tarekatnya, ilmu hakikatnya, ilmu ma'rifatnya. Nah, kalau ilmu-ilmu seperti ini ya, itu nanti Allah berikan melalui guru-guru atau para wali yang sudah tidak semasa dengannya. Ada seorang kekasih Allah. Dia kalau kita lihat kriteria di murad itu ada semua pada dalam dirinya. Dia tidak belajar ilmu hikam, dia tidak belajar ilmu Ihya Ulumuddin. Suatu ketika dalam duduknya
Beliau didatangi oleh Imam Ghazali membawa kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid. Terus orang ini berkata dalam hatinya, ya Rob, siapa ini yang mendatangiku? Maka Imam Ghazali berkata, aku adalah Ghazali, pengarang Ihya Ulumuddin. Aku mendapat tugas dari Rasulullah untuk mengijazahkan kitab ini kepadamu. Nah, dengan satu pertemuan itu, orang ini sudah menguasai ilmu Ihya Ulumuddin. Itu yang disebut laduni. Ilmu tanpa belajar dengan waktu yang sangat panjang. Jadi mereka itu langsung di bawah bimbingan Rasulullah. Kenapa orang ini diberi ihya? Rasul mengutus Imam Ghazali untuk memberi ijazah Ihya Ulumuddin kepada orang tersebut karena orang ini akan mendapatkan tugas untuk membina umat. Orang yang dimurad seperti Imam Uwais Al-Qarani itu tidak mendapatkan itu. Kenapa tidak diberi itu? Karena tidak ada tugas mendidik. Jadi intinya, itu rahasia-rahasia para wali ya. Bocor ya. Tapi insya Allah yang diampura ya ke wali ya. Nah, jadi orang-orang yang dimurad itu sanad keilmuannya langsung dengan Rasulullah. Karena yang menugaskan mereka itu langsung Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada keraguan terkait sanad keilmuannya. Kita yang dikasab ijazah wudu, belajar wudu ya. Ijazahna ti guru orang ka guru deui, ti guru ka guru terus tah berapuluh beratus generasi tah. Sampailah kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, kemudian sampai kepada Rasulullah. Nu dimurad mah eta datangan ku Tuan Si Abdul Qadir dina kayan sadar setah di ijazahan we wudu langsung. Jadi mun ngobrolkeun sanad keilmuanna langsung lebih deket ketimbang nu di kasab. Gitu, Pak. Saya teh ngaji kieu teh tah aya nu teu percaya aya sabodo. Biasana orang Wahaber. Ada lagi yang mau tanyakan? Dua penanya terakhir. Ini untuk kita, Pak, yang lagi belajar, jangan pernah berpikir bahwa kita akan dimurad. Awas ya, hati-hati ya. Yang geus belajarna sakarep-karep ya, sebab buat tingke karizkian dimurad. Awas, ini setan nih, bahaya, nggak boleh. Orang dimurad itu 100 juta hiji ge, wallahu alam dah. Setiap masa orang yang dimurad itu akan selalu ada, tapi di mana tempatnya tidak tahu. Bahkan kata Guru Waang, beliau pernah berkalam bahwa orang yang dimurad itu, ya seperti si Fulan itu adanya 100 tahun sekali. Lagi yang tanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten pangersa berkaitan sareng hikam tadi. Pertarusan Sim Abdi upanten semata-mata ma'rifat adalah anugerah Allah. Terus bagaimana motivasi bagi si salik atau memang dalam riyadhah mujahadah tidak perlu ada motivasi? Sakitu pangsa atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yakin tidak rizki sudah dijamin oleh Allah? Pertanyaan saya, kenapa masih bekerja? Ya, Bapak bekerja, yakin tidak rezeki sudah dijamin oleh Allah? Yakin. Kenapa bekerja?
Apa ya? Untuk apa nyari uang? Itu adalah sebagai bentuk ikhtiar kita, upaya kita dalam menjalankan perintah Allah, karena Allah lah yang memerintahkan kita untuk berikhtiar. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kalian di atas bumi ini, ya, untuk mencari karunia-Ku. Kita dalil ikhtiar. Padahal kita sudah tahu, nugeloge teu usaha harirup aya bae rezekina. Kita berusaha itu adalah bentuk daripada ketaatan kita kepada Allah. Makrifat itu tidak bisa dikejar, karena itu adalah hak Allah. Sawabikul himamillah tahriku aswarul aqdari. Sawabikul himam, sehebat apapun himmah keinginanmu untuk bisa sampai kepada Allah, la tahriku aswarul aqdari, tidak akan bisa menembus dinding takdir ketetapan Allah. Artinya usaha kita itu tidak akan bisa meraih marifat. Terus kenapa kita harus berusaha mujahadah, riadoh, ya, membersihkan hati dari segala berhala-berhala yang ada dalam diri kita. Berusaha terus mengesahkan Allah, belajar zuhud, belajar warok, belajar qanaah. Ini adalah bentuk usaha kita dalam melaksanakan perintah Allah, karena Allah yang perintahkan itu. Adapun nanti, ya, diberi atau tidaknya ma'rifat itu mah hak Allah. Kita jangan berpikir karena tidak ada jaminan, karena ma'rifat itu tidak bisa diraih kecuali diberikan oleh Allah, kemudian menjadi lemah dalam beribadah. Jangan, justru harus lebih semangat. Kenapa? Karena kita tidak tahu, ya, tidak tahu kapan waktu itu tiba. Kalau memang Allah takdirkan kita menjadi orang yang ma'rifatullah, ya, itu kan nanti Allah yang tetapkan waktunya. Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Pada waktu yang Allah tetapkan, bukan pada waktu yang kita inginkan. Bagaimana kalau kita sedang berusaha, kemudian hari lagi Allah beri ma'rifat, akhirnya kita lemah karena tahu kemarifatan itu tidak bisa diraih, batal tak menangna. Jadi motivasinya karena kita tidak tahu kita ini akan menjadi orang yang ma'rifat atau tidak. Dan kalau Allah takdirkan kita menjadi orang yang ma'rifatullah, dan kita pun tidak tahu kapan waktunya, maka optimalkan, itu adalah tugas kita. Seperti kita tidak tahu rizki kita itu datangnya seberapa, ya. Anu ditakdirkan bengarnya bengar, anu takdirkan susahnya susah. Atau gitu mah orang rek naon usaha dari rezeki geus dijamin ku Allah. Nah, kan tidak gitu konsepnya. Tapi karena kita tidak tahu rezeki kita jumlahnya berapa, dari mana datangnya, maka tugas kita berusaha. Jelas, A? Alhamdulillah. Ya. Satu lagi pertanyaan. Kalau ngaji bab ini, Pak, Ang tidak bisa langsung berebet dibahas ini kalau ngebahas tentang hikmah ke-8. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, yang mulia Kiai, atas nama saya Bapak Juwandi yang dulu memang awal-awal sudah aktif di sini, tapi kemudian saya repot baru hadir lagi. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan yang mulia tadi, bahwa yang orang yang kasab dan murad itu memang sesuatu hal yang tentunya itu hak prerogatif Allah, betul. Tapi saya ada pertanyaan sebaliknya.
Karena kita tahu sebagai muslim bagaimana sejarah para aulia, di mana ada salah satu aulia yang bernama, beliau adalah Syekh Siti Jenar, yang kewaliannya sudah tidak diragukan lagi, tapi kemudian tiba-tiba entah itu seperti apa, para aulia tidak sepakat dengan dia sehingga ada konsekuensi dari para aulia tersebut. Nah, untuk jelasnya saya mohon penjelasan yang agar saya bisa terklarifikasi bagaimana konsekuensi dia seorang wali di depan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Siti Jenar atau yang dikenal dengan Syekh Lemah Abang. Beliau adalah waliullah di antara 9 wali. Syekh Siti Jenar dimitoskan, dipenggal kepalanya oleh Wali Songo. Ini adalah kesesatan sejarah. Digambarkan bahwa Wali Songo itu adalah orang-orang yang bengis, orang-orang yang menginginkan popularitas, kekuasaan, sehingga tidak boleh ada yang menyainginya. Bahkan ada yang bilang Syekh Siti Jenar itu jadi cacing dan lain sebagainya. Ini adalah sejarah yang dimanipulasi oleh kaum-kaum kufar, orang-orang yang tidak senang dengan agama ini. Syekh Lemah Abang atau biasa kita kenal dengan Syekh Siti Jenar, beliau adalah wali agung. Kedudukannya sama dengan Wali Songo. Hanya saja ketika dalam fananya datang tamu, ada Syekh Siti Jenar, nggak ada, yang ada adalah Allah. Beliau itu tidak mengatakan atau mengakui dirinya Tuhan. Dalam kondisi fana, seorang wali Allah atau kekasih Allah itu tidak ada lagi yang dia lihat kecuali Allah. Sirna diri, sirna semesta, yang ada hanyalah pencipta. Maka tidak ada yang bisa dilihat kecuali Allah. Ketika dalam fana tersebut ditanya, maka tidak keluar namanya dalam lisannya kecuali nama Allah. Dan pada kondisi itu, ya, itu kan tamu banyak yang datang ke beliau dan beliau masih beraktivitas seperti biasa, artinya dari keluar. Datanglah Eyang Sunan Kalijaga, ditegur. Mun bisa ulah gitu, mun kerpana cicing bae di imah, lain akhirnya dipilmkeun pasea, eta nu nyieun film sinting tah. Sok tahu. Nah, makanya hati-hati media ya. Aya kan film Sunan Kalijaga jeung Siti Jenar dipilmkeun pasea, terus akhirnya paseana ke asup ka jero taneuh, paseana jero taneuh, engke Siti Jenar lumpat deh ka luhur hiber, iya tudak deh ku Sunan Kalijaga. Ini nanaon gitu. Allah Karim. Film mah ngudag rame na. Nya, tingali film Kian Santang Prabu Siliwang. Aduh geus ka mana bae ngacapruk eta. Orang film itu ngejar duit, ngejar untung. Amun nunjukkeun film aslina moal menang duit, da teu rame. Tidak ada nih yang tegaskannya, tidak ada peperangan atau perkelahian apalagi pembunuhan antara Sunan Kalijaga dengan Syekh Siti Jenar. Mereka adalah sahabat, mereka adalah pejuang-pejuang Allah, dan mereka, Syekh Siti Jenar itu orang yang dikasab. Beliau mendapatkan makom kewalian sampai kepada ma'rifatullah itu dikasab. Beliau belajar dari kecil.
Nah, adapun sejarah yang mengatakan dibunuh, dipenggal, itu hoak. Nah, ini banyak sekali. Kalau kita lihat sejarah di TV, ya, apalagi zaman medsos, hati-hati. Hati-hati. Orang-orang kufar, musuh-musuh Allah kumaha we supaya umat Islam teh pecah. Ah, buktina nata. Wali Songo ejeng ayeuna sesiti jenat temempan Pak, ganti enak EPI jeung PWI. Garelut para sea. Nya, anu seuri saha? Orang kafir nu teresep ka Islam. Musuh-musuh Allah mah seuri. Tuh, ini program propaganda. Dulu salah satu wilayah terkuat di Nusantara yang sulit sekali dikendalikan oleh penjajah Belanda waktu itu adalah Nangro Aceh Darussalam. Aceh itu persatuannya luar biasa. Sehingga salah satu cendekiawan Belanda waktu itu berusul kepada pimpinannya, Aceh kalau kita serang susah, Aceh kalau kita perangi susah. Sudah, kirim saja saya ke Mekah. Akhirnya dikirim ke Mekah, iya, namanya Senoker Gerinyu. Senoker Gerinyu ini dikirim ke Mekah, belajar Quran, belajar hadis, Quran katalar, ribuan hadis katalar, sampai akhirnya kembali dia ke tanah Nusantara, dengan merubah pakaiannya seperti ulama, berganti nama menjadi Abdul Ghaffar. Kawin iya jeung saejeng anak lurah, mun ayeuna mah lurah. Di Bandung, tah katipu tah lurah tah. Ini sejarahnya seperti itu. Akhirnya tah dipisahkeunlah antara Islam jeung kekuasaan. Geus, ustad mah ustad, kiai ke ngaji we tong sagala nguruskeun negara. Ya, tak itu program Senoker Gerinyu, ideologinya masih tertanam di beberapa manusia saat ini di Indonesia. Geus, ustad mah tong segera pelutak politik, uruskan we urusan bab fikih. Nah ini Senoker Gerinyu, beliau itu menjadi ketua dewan fatwa waktu itu. Sampai akhirnya kitab-kitab yang datang dari luar itu begitu masuk dicekelah. Oh, ini urusan kenegaraan ya, jangan. Ini urusan pemerintahan, jangan. Dipisahkanlah antara agama, ulama jeung umaro. Coba kita lihat dulu, siapa umaro waktu itu? Ulama. Sayyidina Umar siapa? Ulamanya umaro. Sayyidina Abu Bakar ulamanya umaro. Sayyidina Ali ulamanya umaro. Dulu anu ngaranna umaro teh pasti ulama. Tidak akan diangkat dia menjadi pimpinan di suatu wilayah kecuali dia orang alim. Ayeuna dipisahkeunlah ta program Senoker Gerinyu. Cendekiawan Belanda yang merubah pakaiannya dan namanya menjadi Abdul Ghaffar. Nggak, saya nama Ustadz kayak ngaji tasawuf, baik ngaji tasawuf. Nggak ngurus ke negara. Besi kakotoran. Gitu lainnya. Justru ya ulama-ulama nu kuduna jadi bupati teh. Nu kuduna jadi menteri teh ya kuduna ulama. Ulama, udang. Ieu negara Republik Kesatuan Indonesia teu dicaraka ku ulama ruksak ya. Ulama nu sieun ka Allah lain ulama anu asup ka politik supaya beunghar. Lain ulama nu asup ka politik supaya menang dana di pamarentah pesantrenna disumbang. Lain. Ulama warasatul anbiya, ulama penerus para nabi nu sieun ka Allah, nu cinta ka umat.
Tah makana negara orang mikir dia mikir rusak sebab naon tingali pamimpin-pamimpin mikir dia mikir loba dipimpin ku jelema nu sarakah. Korupsi di mana-mana nya. Di negara korup jelema jujur teh jadi benalu. Maka bakal disingkirkan. Ini sudah jadi rahasia umum. Aing ngaji kam kunon ka negara-negara dibahas ya. Aduh. Tak kos gitu kuduna ulama-ulama nu sarieun ka Allah, ulah sieun berpolitik sok bae, nu penting tetap jadi berlian walaupun dalam kubangan yang hitam. Ang loba yeuna ge ustad kiai arasu pamarintahan. Loba nama supaya menang dana eta supaya pasantrena dibangun supaya kelompokna babari amun aya urusan jeung pamarentahan. Jarang ayeuna maula manusieun ka Allah jadi pamimpin. Salah urang oge rakyatna milih anu loba duitna ketimbang anu saeutik. Buating anu saeutik duitna teh eta teh wali, aya ngabebenah nagara, aya ngabebenah wilayah lingkungan urang. Sabab teu bogaan duit, anu bogaan duitna nu bedegong, nya nu bedegong nu jadi pamimpin. Nya. Nah, jadi kembali tadi bahwa pemalsuan sejarah ya, atau dusta tentang sejarah Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar yang katanya dibunuh ini adalah dusta. Awas jangan percaya. Terus Eyang Sunan Kalijaga nya gelut ejeng saha? Gelut ejeng Syekh Siti Jenar. Piraku wali garelut. Wali silih sindir, wali mau fokus ke tugasnya masing-masing. Emang gubernur si sindiran. Tuh kesel bapak aing disindiran cenah. Semua bener ya? Geus tutup. Syekh Abdurrahman itu pernah jumpa langsung dengan Sunan Kalijaga, dengan Syekh Siti Jenar, dengan Syekh Syarif Hidayatullah. Itu. Tapi beliau tidak mungkin menceritakan itu kepada umum. Bahwa begini-begini ta'ai para kekasih Allah mah nyaho sejarah. Nah, itu tanyakan be langsung itu. Dan segitu mau bener ngacapru kayak itu kadi ngaji hikam ya. Jadi kesimpulannya dalam hikmah ini adalah bahwa jangan karena amalmu yang sedikit kemudian Allah beri kamu kemarifatan sehingga engkau terheran-heran. Iya teh hikmah 8, iya teh jawaban dari permasalahan orang yang dimurad. Jelema nu dimurad teh menang kabingung nu banget, Pak. Orang yang dimurad itu mendapat suatu kebingungan yang luar biasa sehingga karena saking bingungnya dia itu akan menjadi seperti orang gila. Dia tidak belajar ini kok ngalaman kieu, henteu nyaho kieu kok ngalaman kieu, moal dibukakeun lah di dia mah. Gitu. Nah, akhirnya orang merasa henteu ieu da henteu diajar ibadah nu bener, merasa tidak ada upaya untuk sampai kepada makom ma'rifat, kok tiba-tiba diberi ma'rifat. Ini jawaban dari hikmah 8 inilah. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan orang yang dimurad itu kajawab kabeh ku hikmah ke-8 ini.
Jadi jangan karena amalmu yang sedikit sehingga Allah memberikan mu'arifat engkau menjadi bingung. Eta tanda kanyaah Allah. Makanya orang yang dimurad ketika ditanya bagaimana engkau bisa meraih semua ini, hadza min fadli rabbi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khatim lana bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman واختم لنا بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Untuk para jamaah silakan berdoa masing-masing, fokuskan hati dan pikiran kita kepada Allah. Ya, mintalah apa-apa yang selama ini menjadi hajatmu yang belum Allah ijabah, dan semoga Allah beri kemudahan atas kalian semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu rasulillah ya jemaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit tambahan tadi tentang pertanyaan Siti Jenar. Ini ada banyak pengikut beliau yang katanya pengikut tapi meninggalkan sholat dengan dalih manunggaling kalau Gusti. Ya, ini tidak benar. Siti Jenar itu adalah orang yang taat dalam melaksanakan perintah Allah, dan tidak sekali-kali beliau menjalankan perintah Allah kecuali dengan kesungguhan, dan tidak pernah sekalipun beliau dengan sengaja meninggalkan sholat, meninggalkan perintah Allah, kecuali dalam keadaan sakar dan fana. Orang teu sakar teu fana, teu sholat. Nah ini bahaya. Ya, untuk lebih jelasnya terkait perjalanan Siti Jenar yang bertanya tadi, silahkan nanti kita bisa ngobrol sambil ngopi santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.